Berarti menurut Ananda sekalian ya, memakai pakaian adat di hari kemerdekaan itu merupakan yang paling wow gitu ya kan, kebanggaan sendiri ya menurut kita ya kan, apalagi kita warga Indonesia, kita memakai baju adat, kebanggaan Indonesia juga. Kalau menurut lo sendiri, kan Kartini tuh dia tuh hebat banget ya, karena dia bisa ngangkat hak kita sebagai perempuan Iya, gitu, bener sekali. nggak dijatuhin gitu. Karena berdasarkan kisah yang seperti Nela ketahui, Kartini tuh dia kayak, masa iya sih, kalau dalam bahasa kita nih ya, Iya. kok iya sih, masa perempuan harus jadi babunya laki-laki gitu bahasanya ya. Jadi kan kalau nasionalisme itu ada sangkut pautnya sama persatuan nih, Ustazah. Iya, benar Jadi sekali. harapan Haura sih selain kami dapat berpartisipasi untuk menghias lingkungan dalam sekolah, mungkin kami bisa dapat menghias lingkungan luar sekolah, Ustazah. Jadi kayak sekitaran sekolah itu ikutan rame gitu loh, semua Rame gitu ya, hiasannya, Ustazah. Iya. nampak gitu ya perayaan di sekolah kita gitu Iya ya. dong, Ustazah. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al Azhar Asy-Syarif North Sumatra, Aspire to Inspire. Kembali lagi dengan kami di sini, tentunya dengan gestar santriwati kebanggaan Al Azhar Asy-Syarif North Sumatra. Siapa lagi kalau bukan Naila and Haura. Okay, so how are you feeling today, guys? Alhamdulillah, but of us feels so great today, Ustazah. And how about you, my dear Haura? Yeah, me too, Ustazah. This is feels so great. Feel so great, ya, same like me. Okay, so jadi kakak sekarang kelas berapa ya? Jadi kami untuk di semester sekarang kami duduk di kelas 11, Ustazah. Dan kebetulan Naila sama Haura juga di satu kelas yang sama. Dan karena kami orang yang sangat suka membangun relasi ya, Iya. membangun relasi dengan teman-teman, dan untuk kepribadian sendiri kami juga extrovert, so we're in kelas unggul internasional. Oke, kelas unggul internasional. Jadi, sahabat Al-Azhar, di MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara sendiri, kami memulai dan memiliki dua konsentrasi yang berbeda. Yang pertama ada kelas unggul kedokteran dan juga kelas unggul internasional. Jadi, untuk kelas unggul internasional ini sendiri juga memiliki dua kelas yang berbeda, yaitu kelas unggul internasional sosial dan kelas unggul internasional agama. Oke. Jadi, anyway, ini bulan apa ya? Ini bulan Agustus gak sih, Ustazah? Bulan Agustus ya? Benar ya? Benar. Iya. Kalau bulan Agustus nih berarti gak jauh-jauh kehektikan kita, gak hanya warga Al-Azhar Asy-Syarif North Sumatra, tetapi juga di seluruh Indonesia. Pastinya kita merasakan vibes kemerdekaan gak sih? Ya, Ustazah. Betul Iya. sekali. Oke, jadi untuk tentang kemerdekaan ini, kira-kira Ustazah juga punya pertanyaan buat kalian berdua. Sebelum Ustazah bertanya, bolehlah I know about your experience about Independence Day. Okay? Could you tell me? Oke, jadi untuk experience selama Iya. Independence Day itu biasanya kami tuh ada kegiatan menghias untuk kemerdekaan 17-an. Iya. Lalu akan diadakannya lomba-lomba nih, Ustazah, di sekolahan. Itu aja sih. Ada lagi tambahannya, Naila? Jadi kalau berdasarkan pengalamannya nih ya, kan juga udah 5 tahun nih, di jalan 5 tahun di Al-Azhar. Wow, 5 tahun ya. Ya ampun, berarti terlalu cinta nih dengan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Jadi kalau berdasarkan dari zaman ke zamannya, yang paling more experience tuh waktu pawai pakai baju adat kita, sudah. Pawai pakai baju adat. Ya. Oke, jadi kalau menurut Haura gimana? Menurut Haura sih, untuk Haura yang masih baru masuk di sini, Ustazah, jalan di tahun kedua, belum pernah pengalaman pakai baju adat di 17-an.
sebelumnya ini udah menarik banget sih untuk 17-an yang tahun lalu ya. Tapi kan di tahun ini katanya ada perubahan nih Ustazah. Nanti bakal pakai baju adat. Belum tahu sih ke depannya bakal gimana, tapi kayak menarik banget sih nanti. Oke, berarti menurut Ananda sekalian ya, memakai pakaian adat di hari kemerdekaan itu merupakan yang paling wow gitu ya kan, kebanggaan sendiri ya menurut kita ya kan, apalagi kita warga Indonesia, kita memakai baju adat, kebanggaan Indonesia juga, pastinya akan sangat meriah lah ya kan. Oke, jadi kalau misalnya nih menurut Kakak Naila, apa saja sih tradisi-tradisi unik yang biasa dilakukan gitu ketika hari kemerdekaan? Jadi kalau misalnya ini seputar yang di Indonesia ya Ustazah? Iya, boleh. Oke, berarti kalau misalnya tentang kemerdekaan nih, tradisi-tradisi unik yang sering dilakukan masyarakat Indonesia nih sebelum tanggal 17-an tuh kayak udah excited banget buat ngadain Excited lomba-lomba. ya, iya bener Udah excited banget. banget buat ngadain lomba-lomba. Terus itu kan kadang di depan rumah gitu ya Ustazah, di depan rumah udah dipajang ditombain Bendera ya kan, iya pasti ya, di seluruh Indonesia pasti itu nanti ada tiang-tiang bendera ya kan. Ya. Apa berbeda di rumah Haura? Di kampung halamannya gimana? Rata-rata sama sih Ustazah. Cuman nih yang berbeda di zaman sekarang nih biasanya ada lomba-lomba yang diadakan online nih. Contohnya tuh kayak yang di TikTok, lomba menghias makeup 17-an gitu kan. Ustazah. Oh ya, itu Baru ada. iya bagus banget itu ya kan. Apa kalian berdua sudah pernah mengikuti perlombaan Wah. seperti itu? Kayaknya orang excited buat yang makeup. No Ustazah, belum pernah. Probably you have to try it. Ya maybe I want to try it, but Naila bakal jadi modelnya mungkin Ustazah. Yeah, that's good. That's good idea. Okay? Okay, so next. And berbicara tentang inspirational, sekarang ini kira-kira ya kan, sebelum kita ngomongin tentang Gen Z ya kan, kira-kira tentang pahlawan nasional nih, menurut Haura dan Naila, siapakah pahlawan yang inspiratif banget menurut kalian? Coba isi pikiran kita sama nggak? Sama Satu, nggak? 2, 3. Kartini. Kartini. Kartini, oh my god, iya, merupakan salah satu pahlawan yang sangat inspirasional ya, khususnya untuk kita kaum wanita. Oke, bisa diceritakan nggak sih mengapa menurut Ananda sekalian R.A. Kartini ini sangat inspirasional seperti itu? Jadi ya Ustazah, kalau menurut Nala sendiri, kan Kartini tuh dia tuh hebat banget ya, karena dia bisa ngangkat hak kita sebagai perempuan gitu, Iya, benar sekali. nggak dijatuhin gitu. Karena berdasarkan kisah yang seperti Nala ketahui, Kartini tuh dia kayak, masa iya sih, kalau dalam bahasa kita nih ya Ustazah, Iya. kok iya sih, masa perempuan harus jadi babunya laki-laki gitu bahasanya ya. Jadi kesetaraan ya. Iya, jadi adanya kayak ketidaksetaraan gender gitu. Bener sih. Terus itu Kartini kayak dia mau mewujudkan, loh kenapa? Kami kan juga sama-sama manusia, kami juga butuh hak. Masa kami harus disuruh-suruh nunduk di depan laki-laki? Iya bener, apalagi juga kita kaum perempuan juga bisa melakukan ya kan apa yang biasa dilakukan laki-laki. Of course. Oke, sudah. Iya, oke. Apalagi nak? Terus tuh Kartini juga dia tuh berusaha gitu Saudara, untuk menghapuskan ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan pada zaman itu. Nah, maka dari itu Kartini mulai menempuh pendidikannya Iya. untuk mengangkat derajat-derajat para wanita gitu Saudara. Kalau misalnya ada yang kurang, coba Haura tambahin lagi. Iya, bagaimana menurut Haura? Yang membuat Haura kagum juga sama sih ceritanya kayak Naila Ustazah. Cuman untuk singkatnya itu yang paling satu poin bikin Haura kagum kali sama R.A. Kartini Iya, apa Ustazah. itu kira-kira? Apa itu Beliau kira-kira? itu dapat menghapuskan yang namanya patriarki Ustazah. Nah, itu dia poinnya ya kan, poin patriarki. Benar sekali ya. Jadi memang R.A. Kartini itu sangat amat kita kagumi ya kan sebagai kaum wanita tentunya. Atau kalau misalnya untuk yang di pahlawan lelaki, kira-kira siapa sosok inspirasional itu? Kayaknya kalau yang ini beda deh. Beda? Iya. Apa tuh yang beda? Kalau Nela sendiri, Nela suka sama Tuanku Imam Bonjol. Oh, Tuanku Imam Bonjol, boleh sedikit aja diceritain mengapa? Jadi ya
Kan kita juga baru belajar sejarah nih kan. Oke, asik nih. Anak sejarah nih Ustazah. Anak sejarah ya. Jadi di Tuanku Imam Bonjol itu ada perang Padri saja. Perang Padri. Oke. Perang Padri itu pertamanya dia berlangsung kaum yang ini, yang dia tingkat agamanya gitu loh, yang agamanya aja. Oh Dia iya, kayak golongan berpatokan sama agamanya. agama sama Religius gitu ya? iya saja, tapi ada istilahnya terus, tapi jangan lupa kaum agama sama kaum adatnya tuh kayak nggak akrab gitu lah ya Ustazah. Karena kaum adatnya ini nggak mau gitu kalau misalnya masyarakat orang Islam ini mengubah apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat ini Ustazah. Iya. Nah, terjadilah cekcok antara kaum yang adat sama yang kaum agama ini Ustazah. Terus tuh udah mulai kayak cekcok-cekcok, ternyata si Belanda ini juga dia niat banget tuh buat nguasain wilayah Sumatera. Kan pertama dia udah nguasain itu dia pas lagi perang di Ponorogo gak sih? Yes. Ya kan? Ya, dia pas perang di Ponorogo itu bagi dua ya sudah. Satu di Jawa, satu lagi di Sumatera. Nah, di Sumatera ini dia pertama musatin di Sumatera Barat. Wow. Karena tadi kan ceritanya si kaum adat sama si kaum agama religius, ini cekcok tuh Sudah. Karena tahu si Belanda ini mau nyerang Sumatera Barat, jadi terpaksa lah si adat sama si agama ini bergabung untuk melawan si Belanda. Gitu. Oke. Jadi peran dari Tuanku Imam Bonjol ini Peran dari Tuanku Imam Bonjol ini dia kayak kan dia dari golongan agama gitu sudah untuk menyebarkan agama-agama Islam kepada kaum Sumatera Barat yang udah mulai nggak sesuai lagi gitu sudah dalam ajaran Islam. Nah, peran Tuanku Imam Bonjol ini dia kayak menggerakkan gitu masyarakat Sumatera Barat, orang-orang Minang dalam mempertahankan daerah-daerah mereka gitu saja. Jadi kayak ya ini tanah air. berarti memang pahlawan dari tanah Minang ya, dari ranah Minang ya. sudah. Oke. Oh, kebetulan sekali. Jadi apakah Kakak Naila juga berasal dari ranah Minang? Kalau misalnya berasal Nela pure asli orang lahir di Medan. Oh, lahir di Medan. Cuman kalau misalnya suku mama sama ayah orang Minang. Pasti ya, ini ya memang terasa ya, memang menginspirasi banget ya Tuanku Imam Bonjol ini untuk orang-orang yang ada di Sumatera Barat. Tapi dan juga sekarang sudah kita rasakan sama-sama ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kalau Haura gimana? Kalau untuk Haura ya Ustazah, tokoh pahlawan yang paling Haura ingat itu adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Yes, Oh, betul. mengapa? Karena salah satu alasannya itu Ustazah seringnya dipertontonkan G30 SPKI ketika tanggal 30 September tuh. Jadi kan itu yang paling sering dibahas Ustazah di sekolah. Terus setelah Haura cari tahu, ternyata beliau juga merupakan salah satu tokoh yang membantu menghapuskan PKI dari negara kita ini. Iya benar sih. Jadi Haura kayak kagum Salut ya. sama beliau Ustazah. Beliau jadinya yang paling Haura ingat Ustazah. Ingat sampai sekarang ya. Oh iya dong Oke, Ustazah. iya bener banget ya. Oke, nah jadi kita sudah membicarakan tentang pahlawan nasional, pahlawan yang menginspirasi kalian. Nah, sebelum itu Ustazah mau tanya dulu nih. What is the most memorable thing in the Independence Day celebration? Jadi kira-kira hal yang teramat berkesan nih selama kalian merayakan Hari Kemerdekaan. Apa nih kira-kira? Mungkin bisa Haura dulu ya Oh Ustazah. boleh, silakan. Nanti bisa dilanjutin sama Kak Naila nih Ustazah. Oh boleh banget nih ya. Jadi untuk di MA ini Ustazah yang paling berkesan itu tahun lalu ya Ustazah. Oh tahun lalu ya, Di situ tahun Haura- pertama Haura Iya, masuk ya di Al Pertama Azhar ya. Haura di MA Al Azhar Ustazah. Jadi pertama tuh ceritanya mau lomba nih Ustazah. Oke, ini kayaknya guys, ini sangat seru nih ceritanya. Oke, yuk. Ini the most memorable thing Ustazah. Oke, the most memorable things Yes. ya. Oke. Itu kalau Haura nggak salah ingat ya Ustazah, itu Hamin satu upacara Ustazah. Hamil satu upacara berarti tanggal 16-nya ya. Iya kalau nggak salah gitu ya Ustazah. Jadi di situ mau diadakan lomba tarik tambang Ustazah. Nah, jadi Jadi terus apa lagi yang di terjadi? situ kan kami udah berkumpul di Ustazah. Kemarin kan masih kelas 10 tuh. Jadi kami kelas 10 KUI ini udah ngantri tuh mau cabut nomor lomba. Iya.
Nah, kami tuh kecarian Ustazah, satu personil ini kurang, yaitu Naila, Syakira, Khalisah Ustazah. Naila Syakira Khalisa. Siapa ya orangnya? Ada nggak ya dia di sini? Tahu ya Ustazah siapa Ada orangnya? nggak ya? Terus gimana Mungkin ceritanya Kak? Itu intinya bisa Naila ceritain tuh Ustazah yang mengalami sendiri, tapi tuh pokoknya endingnya itu Ustazah gara-gara dia nggak ada Ustazah. Kekurangan personil nih tadi ya. Iya. Jadi kayak mungkin bisa digantikan sama yang lain, tapi karena bukan Naila orangnya, kami kayak merasa Jadi kekurangan. you lost ya guys ya. Oh my god. Berarti lost, Ustazah. si Naila Khalisha ini tadi memang poin untuk kemenangan di Yes. kelas kalian ya. Jadi salah satu kuncinya Ustazah Oh juru itu, menangnya. oh my god, Yes. ya ampun, berarti memang berpengaruh banget ya sosok Naila ini di kelas kalian ya. Tapi namanya aja musibah Ustazah, nggak ada yang tahu. Jadi gimana Naila cerita? Oh ya, gimana ceritanya? Oh ini ya Naila ya? Oh ini rupanya orangnya, ya ampun. Oke, silakan diceritain. Jadi itu tragedinya tuh sebenarnya nih ya ngakak sih sudah kalau diingat-ingat lagi ya sudah. Ngakak dan sedih ya. Ya. Oke. Jadi tuh kan Nala join itu extracurricular drum band dulu Ah, ya, oke. when I'm in grade 10. I'm participate in drum band extracurricular and I'll be hornline. Oh, Jadi main cool. yang pianika gitu ya kan Oh, sudah. that's cool. Nah, waktu itu kayak udah jam 9 nih. Kayaknya bentar lagi tarik tambang itu kan kayak excited banget. Iya dong. Ah. Tarik tambang dengan manusia-manusia yang Ya, strong. but to be honest, saya nggak mau loh ikut itu tarik tambang. Itu Nggak mampu saya kayaknya menarik-narik itu. Takut. kan kami kan ya strong. Strong ya, Kami strong udah ya, beneran, strong ya. girls ya guys. Kalau saya memang nggak mampu saya ikut lomba tarik tambang itu. Ampun. Habis itu kan itu kan di gedung Mafasa. Di gedung Mafasa kan ada keramik tuh saja. Ada keramik yang di ujung-ujung itu loh. Iya, Keramik yang- mau ke atasnya itu. Turunan. Jadi Nela naik ke tangganya, terus kepleset gitu sudah. Udah kepleset, ya udah. Koyak Koyak apa yang koyak ini? kakinya. Kakinya. Ya, Ya ampun. Jadi gimana terus? bagian atasnya koyak kan saja. Itu pertama kayak sakit kali gitu. Tapi nggak Nela lihat lukanya pertama kan sudah. Itu Nela masih sempat lari dari Mafasa ke ke lapangan depan asrama Ahwat sudah. Masih sempat lari Masih sempat lari Iya, dengan dengan kaki keadaan yang seperti koyak. itu. Nah lari terus Nela ketemu sama temen Nela. Ada kan, terus Nela bilang gini, kayaknya tadi Nela jatuh loh Hah? Luka gitu kata dia. Nggak tahu tapi sakit kali sekarang. Udah, habis itu dibuka lah kan saja. Dibuka rupanya koyak dan ekspresinya gini. Coba buka dulu Nel. Gimana ekspresinya nak? Bukan sakit kali. Nangis Ya. dong. Habis itu dari kata saja. Koyak. Jangan bilang that dong. itu sumpah itu pokoknya mau tarik tambang sudah itu udah di depan muka Nela kan itu udah tarik tambangnya kan udah tersedia dengan posisi kaki koyak Nela kan nggak bisa nengok darah ya sudah kayak aduh udah di situ Nela nangis sampai koyak pingsan gitu deh. Pakai gitu ya kak. Ya ampun, memang nggak jadi sedih ya, jadinya lucu ya kan pakai gitu. Ya ampun nak, tapi memang ini saya baru pertama kali ya dengar ceritanya, makanya ekspresinya tadi kayak memang nggak nyangka gitu ya kan. Soalnya Naila adalah seorang santriwati yang amat sangat sibuk dan aktif banget emang. Untuk di setiap apapun, kegiatan apapun ya kan kak. Aktif banget ya. Jadi makanya kalau kelas KUI kehilangan seorang Naila di pertandingan memang ya akan sangat menyedihkan ya kan, karena salah satu kuncinya itu di Naila memang, ya nggak sih Haura? Iya dong Ustazah, Naila tuh juru kuncinya Ustazah. Ujar kuncinya guys. Tapi Nela juga butuh gemboknya sudah. Siapa tuh gemboknya? Haura ya, ya Haura, ampun. Ustazah. Oke, so it's all about friendship story ya guys. Oke, back then and kita kembali ke topik lagi kan. Jadi ini kembali lagi. Menurut kalian tadi kan kita sudah bercerita tentang pengalaman kalian ya kan, tentang pahlawan nasional yang menginspirasi. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih di podcast kita masih seputar kemerdekaan. Jadi kira-kira ini masih sosok lagi deh, Ustazah mau nanya tentang sosok ya. Jadi sosok
di zaman sekarang ini yang menjadi inspirasi kalian itu siapa sih? Coba Haura dulu. Iya, boleh siapa aja ya. Boleh nggak kita Kalian samaan sebagai lagi? Gen Z, ya kan memang Gen Z kan namanya ya? Iya. Yes. Oke. Iya, siapa kira-kira? Dua, tiga. Safiera. Safiera? Yes. Oh, from Clash of Champion, isn't it? Yes. Oke, jadi gimana tuh kok bisa gitu menjadi inspirasi kalian? Jadi kalau kan Nela juga udah suka nonton COC ya sudah. Nonton COC itu dari Karena itu emang booming banget, viral ya iya, kan? juga di FYP Nela kayak yang kan contohnya pertama kali lewat tuh ada si Sandy. Oh, Sandy. Oh iya. Ya. Selain ganteng, pinternya teramat sangat ya, Ustazah. Terus itu pas udah Sandy, Nela kayak excited banget udah lihat Safiera. Karena Safiera tuh dia kedokteran ya? Dia kuliah di KIS, sudah KIS University. Si Safiera. Safiera. Oke. Next. Terus tuh dari berdasarkan artikel yang Nela baca juga, dia SMA-nya udah dari sana gitu, sudah. Jadi kan buat peluang dia untuk study abroad to another country, Study abroad ya? such as like to Korea. Korea, wow. She's I also can- wanna go there someday ya. And she's got the Case University for her education, sudah. Jadi terus tuh semenjak kan itu Safiera, dia bukan cuman pinter doang, kayak she's so beautiful, so Jadi gorgeous. cute ya, ya. Dia cantik banget. Terus itu Nela juga baca-baca, dia tuh dapat beasiswa lagi sudah di 2023, dia dapat ke Jerman. Wow. So cool. Udah dapat beasiswa ke Jerman, terus dia jadi ambasadornya Lozi Hijab. Lozi Hijab, ya. yes. Jadi Lozi Hijab. Berarti memang kalian ketika mengagumi seseorang itu nggak hanya dari ininya aja ya kan, dari covernya, tapi kalian juga cari tahu tentang gimana sosoknya yang sebenarnya gitu ya. Dari latar belakangnya juga Iya. sudah menarik tuh. Nah, Kalau gimana nggak itu Kak? salah, siapa sih Safiera itu keluarganya yang punya itu ya, Nel? Iya, antara adik iparnya tuh kakak iparnya Kakak yang iparnya. founder Ruang Guru. Ruang Guru. Oh, oke. Jadi kayak selain dirinya yang inspiratif, ternyata latar belakang keluarganya juga terdidik sekali, Saza. Jadi kami kayak, kok bisa ya satu keluarga ini pinter banget makan apa sih, Nel? Nah, kalian kira-kira gimana? Gimana sih? Semakin terinspirasi ya? Semakin Semakin belajar. termotivasi Yes. ya? Oke. Course, iya. Mungkin dari kalian ada yang mau ke Korea juga? No. Jadi kira-kira Ustazah boleh tahu nggak kalian selanjutnya mau kemana? Ini gitu saja. Iya, univnya. Kalau Nela mau ngambil PTLN saja. PTLN di mana tuh, Nak? Ke luar negeri. Kalau nggak ke UCL, Nela mau ke NUS. Amin amin ya robbal alamin. Sama-sama kita aminkan ya guys ya. Mohon ya tolong doanya. Oke, gimana kalau Haura? Kalau Haura sih ngambilnya yang dalam negeri aja, Iya, Ustazah. di mana tuh, Nak? Pilihan pertama Haura mau ke Universitas Brawijaya, Ustazah. Wow, Malang ya. Malang dong, biar bisa makan bakso Malang nih tiap hari. Ya ampun jauh banget kalau cuma mau makan bakso doang, sekalian apelnya kali ya. Iya dong, Ustazah. Yang kedua itu Haura mau yang deket-deket aja, Ustazah. Apa itu? Ke USU, Ustazah. Oh ya, USU. Jurusan apa kalau mau di USU, Nak? Dua-duanya Bismillah hukum, Ustazah. Bismillah, mau jadi salah satu penegak hukum terbaik di Indonesia. Give applause please. Oh my god, sama-sama kita bantu aminkan ya guys. Sobat Al Azhar Asyarif Sumatera Utara dimanapun kalian berada. Iya, jadi ada lagi nggak yang mau ditambahin tentang seputar kemerdekaan ini? Kira-kira yang mau kalian ceritakan? Kalau misalnya tambahan dari Nela, ya saja. Kan ini udah banyak banget tuh. Dalam setiap tahunnya pasti kayak ada something new. What we don't know have in last year. Jadi Nela harap untuk Al Azhar Syarif untuk tahun-tahun berikutnya dalam mengadakan lomba untuk 17-an, Iya. itu kayak more excited or kayak lebih dipush lagi dari mungkin dari bakat-bakat dari murid-murid dari kita itu juga bisa diambil gitu. Contohnya kayak ustazah-ustazah nih nanya ke kita, nah kalian mau lomba yang kayak mana? Kan ada orang yang suka banget sama kinestetik gitu ya, Ustazah. Iya, bener sekali. Kayak olahraga gitu. Nah, ada juga orang yang suka banget audio gitu, Ustazah. Kayak nyanyi mungkin atau storytelling or ya just like public speaking. Ada juga yang suka
kayak akademik gitu loh sudah. Kayak ranking 1 gitu. Yeah, we already have it. Ya, Ya. ya sudah. Satu. Bisa juga dikolaborasikan dari antara ketiga itu saja untuk jadi lomba yang sangat-sangat so great gitu. So great ya, oke. Jadi kalau Haura gimana harapannya untuk perayaan di sekolah tercinta kita ini? Kalau harapan dari Haura nih ya Ustazah, Iya. kemerdekaan itu kan tentang nasionalisme. Ih bener banget. Memang Nasionalisme itu jiwa kan, iya dong. sosial dan nasionalnya si Haura nih luar biasa. We are KUI Ustazah. Oh iya, oke guys. Jadi kan kalau nasionalisme itu ada sangkut pautnya sama persatuan nih Ustazah. Iya, benar Jadi sekali. harapan Haura sih selain kami dapat berpartisipasi untuk menghias lingkungan dalam sekolah, mungkin kami bisa dapat menghias lingkungan luar sekolah Ustazah. Jadi kayak sekitaran sekolah itu ikutan rame gitu loh sama Rame gitu ya, hiasannya, Ustazah. Iya. nampak gitu ya perayaan di sekolah kita gitu Iya ya. dong, Ustazah. Mungkin contohnya salah satunya dengan ada hiasan-hiasan di luar Iya. sekolah gitu Terus kan ya. Ustazah yang bikin bangga gini nih, misalnya ada tuh hiasan dari murid Al-Azhar di luar. Iya. Terus kan ada warga nih yang nanya, hiasan siapa tuh? Bagus banget. Anak Al-Azhar dong. Oh gitu. Oke, jadi bisa jadi masukan juga ya untuk para panitia yang mengadakan acara 17-an nanti ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa nih mengambil ide-ide atau kita berkolaborasi dengan anak-anak kebanggaan kita. Oke guys, jadi sampai di sini saja bincang-bincang santai kita. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada podcast kali ini membawa harapan yang baru dan juga memotivasi untuk kedepannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.